Halo sahabat Museum KA dan juga sahabat Nusantara, kita ketemu lagi di acara Podium KA, podcast di Museum KA, jadi bukan di museum yang lain. Nah, kali ini kita masih lanjutin bahas tentang Dasar-Sila Bandung sila ke-4. Berarti ini udah episode ke-5. Kita bahas sila ke-4 bareng sama Kang Wisnu lagi. Okay. Ya kita langsung aja lah biar nggak banyak basa-basi gitu ya. Kita bacain dulu sila ke-4-nya. Abstention from intervention. Abstention from intervention or interference in the internal affairs of another country. Banyak kata sambungnya. Tapi otentiknya kayak begitu. Atau bahasa Indonesianya, tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negeri negara lain. Nggak boleh kepo. Bukan kepo, apa ya istilah anak sekarang? Apa ya? Kalau jangan ikut campur tuh. Apa ya? Lupa. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, wah ini mah kayaknya gampang pembahasannya, 5 menit beres ya. Ini gimana sih? Tidak melakukan intervensi atau campur tangan urusan dapur negara lain. Gimana itu Tekang? Nggak usah ikut ribet gitu ya, ngurusin orang lain. Di sila keempat masih nyambung sebetulnya dengan sila kedua ya, yang di episode berapa berarti itu? 3 ya, yang pernah saya bawakan juga. Kita lihat kita bisa flashback ke konsepnya Westphalian. Kan di sana ada 3 hal. Ada teritori yang harus jelas, ada non-intervensi, dan juga ada hukum internasional. Nah, non-intervensi ini yang kembali lagi diangkat di sila keempat ini. Kenapa sila ini bisa lahir? Kita bisa lihat pada saat sidang konferensi Asia Afrika itu berlangsung di tahun 1955. Kan semua ketua delegasi itu dipersilahkan untuk menyampaikan pidato. Ini ada 2 yang menarik. Satu itu pidatonya dari delegasi Thailand atau Muang Thai ya dulu kita kenalnya. Nah, di pidato beliau ini mengatakan, dia memberikan contoh sih sebetulnya. Jadi saat itu ada seorang Muang Thai atau orang Thailand yang pergi ke China untuk mendapatkan pelatihan, senjata segala macam. Kemudian balik lagi ke negara Thailand, dan itu malah untuk menyerang balik negara Thailand. Nah itu kan nggak boleh juga kayak gitu. Oh, oke. Gitu. Terus apa ya? Jadi dia tuh jatuhnya jadi kayak pengkhianat. Bisa dibilang kayak gitu ya. Bisa dibilang mengkhianat. Jadi agen kali ya. Jadi agen penyusup. Gitu. Iya. Untuk menghancurkan sebuah bangsa, sebuah negara kayak gitu. Itu kan ya nggak boleh sebetulnya kayak gitu. Itu disampaikan oleh delegasi Thailand di pidatonya pada saat KA 1955. Kemudian juga dari Sri Lanka. Nah ini kalau di buku The Bandung Connection kan, itu ditulisnya tuh meledaknya bom Sri Lanka. Jadi bukan bom sebetulnya, tapi pidatonya itu yang bikin ada semua delegasi tuh tertegun, terdiam untuk beberapa saat, memikirkan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Sri Lanka. Kalau kalimat-kalimat detailnya sih saya sendiri tuh sulit untuk memahami itu. Boleh saya baca dulu ya? Boleh. Ya, isinya tuh kurang lebih, pikirkan tuan-tuan, umpama saja negara-negara satelit di bawah dominasi komunis di Eropa Tengah dan di Eropa Timur, Hongaria, Romania, Bulgaria, Albania, Czechoslovakia, Latvia, kemudian ada Lituania dan Polandia. Apakah mereka bukan tanah jajahan sama dengan setiap tanah jajahan di Afrika dan Asia?
Dan kalau kita sudah bersatu melawan kolonialisme, apakah juga bukan kewajiban kita untuk secara terang-terangan menentang kolonialisme Soviet seperti kita menentang imperialisme Barat? Agak susah memang kalimat-kalimatnya. Jadi kalau yang saya tangkap itu gini, saat itu kan di Eropa Tengah, Eropa Timur dikuasai oleh komunis. Iya. Oleh komunis, dan mereka diatur pemerintahan yang politiknya diatur oleh komunis. Nah itu kan sama aja mencampuri negara lain kayak gitu. Nah begitupun juga di Asia Afrika. Apa bedanya katanya kan komunisme dengan kolonialisme? Dengan sama-sama mereka masuk ke negara tersebut dan mencampuri urusan pemerintahan dan politik di negara tersebut. Nah, oke. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, itu bom Sri Lanka. Tahun kapan? Bukan bomnya. Ya maksudnya itu pidatonya tahun 55 pada saat KA. Oh, pada saat KA itu si bom Sri Lanka itu. Iya, betul. Bom. Ya, bomnya emang dikasih tanda kutip. Bom. Terus kalau Muang Thai yang pengkhianat, iya, penyusup. Ya, itu. Itu juga sama. Tahun 55 juga pada saat para ketua delegasi ini dipersilakan untuk menyampaikan pidato. Oh, jadi belum lama sebelum iya, jadi kan pas pembukaan kan semua negara yang hadir di KH tahun 55 itu kan dipersilakan untuk menyampaikan pidato. Nah, dari hasil pidato itu yang akhirnya kan jadi apa ya, kayak pemantik lah nanti diskusinya di sidang-sidang tertutup berikutnya. Oh, jadi rumusannya itu rumusan hasil KA itu karena dari pidato-pidato pembukaan masing-masing dari hasil sidang sebetulnya. Iya, tapi problemnya kan di Jabar. Iya, mereka menyampaikan pidato itu kan kalau yang saya baca dari beberapa pidato para delegasi ini kan menyampaikan problem atau konflik yang sedang terjadi saat itu kan, yang akan dibahas juga nantinya di KHA gitu. Oh, oke. Itu sebuah proses yang canggih banget. Iya, karena ibaratnya kita kumpul, masalah lu apa. Saat oke, kita rumusin apa solusinya. Ya oke, pantesan futuristik. Iya, tahun 55 tapi sudah melihat ke masa depan. Ya gitu, karena memang tadi kayak agen-agen gitu itu, jadi saya ingat satu film Evelyn Salt. Angelina Jolie. Oke. Jadi dia itu ya tentang cerita tadi yang Muang Thai itu kayak Evelyn Salt, terus apa lagi ya filmnya dia tuh yang dengan Johnny Depp gitu. Ya itu memang tentang agen. Iya. Timur Barat biasa kan. Terus ini dari timur ke barat, pura-pura jadi orang barat, gitu. Terus ada yang kebalik, ada yang betul. Itu film-film seru lah itu, yang kita nontonnya tuh harus bisa mencerna HI gitu. Soal enggak sih, enggak juga. Tapi emang sih seneng aja film-film action. Iya. Gitu. Saya juga senang tuh kan film-film kayak gitu, ada yang double agent, kayak gitu. Yang ada spionase lah apa dan lain-lain gitu. Ya itu. Ya dan itu memang faktual berarti ya. Contohnya yang si Muang Thai tadi. Ya, dan ya kan lahirnya sila keempat ini berarti memang ada sesuatu di masa lalu yang akhirnya harus diperbaiki di masa depan dengan lahirnya sila keempat. Oke. Apa tuh? Ya tadi yang dua hal tadi, yang satu negara beberapa negara yang akhirnya dikuasai, didoktrin, diatur oleh satu hal gitu. Dictate. Ya. Kemudian tadi juga adanya orang negara tersebut yang pergi ke negara lain, brainwash, diberikan pelatihan segala macam, kemudian balik ke negaranya mengumpulkan orang-orang lagi di sana untuk melawan balik negara tersebut. Gitu. Makanya harus lahir sila keempat tadi. Oke. Dari yang barusan dari dua hal itu, terus apa aja sih ada konfliknya, terus ya pokoknya antara negara Asia dan Afrika dulu mungkin ya. Ada contoh-contohnya mungkin selain itu? Ya, jadi di sila keempat ini kan tidak mencampuri urusan politik maupun pemerintahan negara lain kan. Bukan berarti setiap negara itu saat ada yang mengalami suatu bencana mungkin atau apapun itu, bukan berarti mereka tidak boleh membantu.
mentang-mentang karena nggak boleh nih ikut campur gitu. Bukan berarti mereka nggak bisa membantu, tapi mereka boleh membantu, tapi dengan syarat itu tadi, tidak mencampuri urusan politik dan pemerintahannya. Kalau membantu dalam hal lain tuh boleh gitu. Nah, bisa kita lihat juga di contohnya tuh ada Laut Cina Selatan. Siapa sih nggak kenal dengan kehebohannya? Tenggelamkan. Semua orang kayaknya pengen gitu ya memiliki Laut Cina Selatan itu. Tapi bagaimana caranya mencegah konflik itu terjadi? Bagaimana caranya setiap negara tidak masuk ke politiknya, tapi urusannya lebih ke menyelesaikan masalah tersebut aja gitu ya. Itu kalau yang saya baca itu bisa mengikuti prinsipnya ASEAN Way atau caranya ASEAN. Di situ kan di ASEAN Way ini ada prinsip-prinsip non-intervensi, penyelesaian sengketa secara damai, kemudian tindakan non-konfrontatif terhadap konflik, dan menekankan pada musyawarah dan mufakat. Nah itu si cara meredam konflik, bukan konflik, perebutan Laut Cina Selatan itu aja kan ASEAN itu tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan perang, tapi dengan cara diplomasi gitu, pendekatan, ngopi, ya benar sih, kan? Iya benar. Jadi nggak ada unsur-unsur kekerasan gitu, makanya menggunakan prinsip Way itu, prinsip Way atau tadi musyawarah mufakat, musyawarah prinsip Way. Way singkatan atau gimana sih? Enggak, itu tuh cara. Jadi kan? caranya bahasa Inggris kan, Way. Iya. Oh, oke. Ya itu menurut saya sih itu local wisdom, karena itu satu kearifan yang ada di Asia Tenggara terutama, karena kalau saya pernah cerita itu tentang orang utara dan orang selatan. Nah, kita adalah orang paling selatan. Nah, orang selatan itu sangat komunal, suka ngobrol, berdiskusi santai gitu. Kalau orang utara itu mereka karena geografisnya sulit, jadi mereka harus terus-terusan berinovasi, menciptakan alat, tapi jadinya karakter yang individualis gitu. Nah, ya itu juga yang point of view yang saya dapetin ketika udah eksplorasi ya. Daerah Asia Tenggara itu memang karena komunal, suka ngobrol, apa-apa diselesaikan, yuk kita ngobrol, ngopi, gitu kan. Ada seperti jamuan teh mungkin, ada macam-macam lah gitu ya caranya gitu. Ada yang ya dengan asap gitu kan. Ya memang gitu. Memang ada gitu. Untuk supaya kita menyelesaikan masalah gimana kita bikin kerjasama itu sambil ini gitu. Itu local wisdom, kearifan lokal dari Asia Tenggara, yang jadi ASEAN Way ini dipakai oleh Asia Afrika gitu. Iya, jadi ini juga digunakan juga di Asia Afrika gitu. Untuk mengatasi masalah-masalah kan musyawarah mufakat. Kan konferensi Asia Afrika juga kan dengan cara musyawarah mufakat. Ya, konsensus. Konsensus. Oke. Nice. Terus jadi intinya si konsep ini tuh, prinsip itu Asia banget berarti ya. Iya. Kalau sebenarnya nggak Asia juga ya. Karena ada Asia yang cenderung individualis. Ada ketika mereka udah ke utara di geografi yang lebih sulit, itu mereka cenderung individualis atau ada arogansinya untuk dari individualis itu kan dia bawaannya anggap aja kini inline lah ya secara teoretikal. Ketika dia individualis, dia ingin menunjukkan dirinya arogan jadinya kan. Gue bisa nih gitu. Nah, itu cara menghadapin masalahnya biasanya nyuruh, bukan dengan mufakat. Gitu. Ada di Asia negara yang seperti itu ada, tapi kalau misalkan khusus tadi ASEAN kan, Southeast Asia atau Asia Tenggara Nusantara, nah itu karena mereka sangat komunal, kan alamnya bagus ya. Tongkat kayu dan batu aja jadi sayuran gitu, jadi kentang, jadi brokoli, jadi banyak waktu luang
banyak waktu luang sehingga kita bisa bercengkrama, ngobrol-ngobrol dan lain-lain, sampai ke kebatinan. Kalau saya baca di antropologi kayak gitu, sampai kenapa ada kebatinan nih, itu awal mula terciptanya, dan itu sangat kuat di negara-negara di bangsa atau di masyarakat yang ada di selatan, termasuk Amerika Selatan. Termasuk Amerika Selatan, tapi Amerika Selatan kan kita bicaranya yang native-nya ya. Ada Aztec-nya apa dan lain-lain. Afrika di bagian selatan, ya kalau Afrika Selatan untuk sementara ini yang saya lihat lebih banyak pengaruh orang Eropanya dibanding orang lokalnya. Tapi Afrika pun sama cara berpikirnya, kebersamaan itu. Nah, berarti nyambung lagi ke kalau untuk zaman sekarang non interference. Bentar ya, saya baca dulu karena nggak ingat. Abstention from intervention or interference. Nggak melakukan intervensi dan campur tangan dalam soal-soal dalam negara lain. Confirm nih Kang Wisnu. Berarti kita nggak boleh mengatur negara lain, misalkan kamu ganti tuh udah monarki sekarang harus republik nih. Kayak gitu ya contohnya kali. Bisa masuk kayak gitu. Ya kalau gampangnya mah urusan rumah tangga orang lain itu jangan kita ikut campur. Itu bahasa gue gimana, pakai bahasa Sulawesi lagi. Gak apa-apa gitu. Ya benar sih, urusan rumah tangga orang. Terus kita yang ngatur-ngatur, ini jangan gini, ini aturnya gini aja. Lu ngedidik anak lu kok begitu sih? Ya itu Gitu. adalah potensi konflik yang yang bisa muncul karena kita ingin mendikte tempat lain gitu ya. Nah kalau dalam konteks negara nih, itu kan tadi tidak boleh nggak boleh ikut campur lah urusan negara lain. Berarti kalau misalkan ada negara yang mau mengubah haluan negara, haluan politik kali ya, gitu ya. Itu berarti kita juga nggak boleh. Nggak boleh, karena ada Misalkan dari ketika ada satu negara yang asalnya let's say republik terus tiba-tiba jadi kerajaan, juga kita nggak boleh ikut campur. Iya dong, kan itu urusan mereka aja. Oke, terus mereka mau bikin monarki absolut pun kita nggak boleh. Iya, intinya kan kita tidak boleh masuk ke ranah politik atau pemerintahan dari sebuah negara. Itu ya udah, itu urusan dapur mereka aja, urusan negara mereka aja. Oh, jadi kenapa kayak Birma jadi Myanmar gitu ya? Salah satunya. Iya, kayak gini, perubahan ya itu bisa nama negara. Nama Sistem ibu pemerintahannya kotanya juga kan? Iya, kan Sistem semua pemerintahan hal yang Myanmar berubah kan? Ibaratnya kayak Indonesia kan dulu parlementer tuh, punya perdana menteri, punya presiden, sekarang cuma punya presiden gitu. Ya, itu kan nggak bisa juga ikut campur tangan negara orang. Gitu. Ya mungkin hanya jadi konsultan aja gitu ya. Kan jadi tempat curhat aja. Gitu. Konsultan Kan tempat tadi curhat. musyawarah, kalau mau diskusi ya boleh mungkin diskusi gitu kan, tapi tidak mengganggu aja gitu urusan negara orang. Oke. Gitu kan. Kalau kita lihat kan konflik-konflik di mana, Palestina kayak gitu, yang perang dengan Israel, itu mereka perang kan perang aja gitu kan. Ya. Perang aja, tapi jangan mengintervensi, jangan ngurusin orang mau bantu negara tersebut ya silahkan. Tapi kan ini Palestina perang dengan Israel, dibom habis-habisan gitu kan, terjadi pembunuhan gitu kan, terus masyarakatnya banyak yang dibunuh, yang disiksa seperti itu. Negara lain kan mau ngebantu nih, nah tapi oleh Israel tuh kan dihalangi, ya bahasanya apa ya? Blokade. Diblokade gitu kan, dibangun tembok-tembok melarang dunia internasional untuk membantu Palestina. Nah itu kan
dianggap bahwa Palestina ini Israel ini sudah ikut campur nih urusan negara orang gitu. Ya, kalau lo gini, berarti gini, lo nyerang aja gitu. Misalnya lo perang aja gitu, tapi saat ada orang negara lain ingin membantu, kan tadi membantu boleh, asal tidak ikut campur urusan politiknya pemerintah. Kan dia negara lain cuma ngebantu, bukan mau ikut perangnya gitu. Jadi ngapain harus diblokade sama Israel gitu? Itu kan sudah masuk ke intervensi kemanusiaan. Oh, Sudah jadi melanggar. apa tadi, non-interference. Nah, kalau misalkan dari kita itu kan si I dan si P tuh. Lah Indonesia juga I ya, salah. Is gitu. Si IS dan si PAL ini ya dua negara Asia Afrika ya, termasuk di Asia Afrika, meskipun yang satu saya bingung kenapa bisa masuk ke benua biru gitu, padahal dari patahannya sendiri dari peta geologi itu masuknya ke benua Asia gitu, karena yang masuk benua biru itu Turki. Sepersekiannya memang itu ada lempengnya masuk ke yang biru gitu. Nah, oke, terlepas dari itu nih, ini kan konflik IS dan PAL. Kita sebagai IN atau sebagai MAL, sebagai FIL gitu dan lain-lain, itu harus gimana dong? Gimana apanya? Menanggapi ini kan ada yang berantem nih. Ya itu tadi kita kan satu di KM yang dibahas kan ya terkait dengan konflik Palestina gitu. Tapi Indonesia yang membantu dari segi apa namanya, kita juga bangun rumah sakit ya di sana gitu, membangun itu. Ya kita dukung dari segi bantuan kali ya. Tuh selama ini, dan juga dukungan secara moralnya juga ke Palestina, ke PBB juga kan. Indonesia mendukung Palestina untuk merdeka. Bahkan Indonesia sebetulnya sudah mengakui bahwa Palestina merdeka kan. Ya itu sih udah lama memang salah satu kerjasama negara itu salah satu tindakan berarti yang dilakukan oleh Indonesia dalam mendukung Palestina. Oh, oke. Jadi tidak melakukan intervensi dan tidak ikut campur urusan negara lain, tapi kita juga ada peran aktif untuk menciptakan perdamaian. Ya, betul. Oh, apa itu namanya? Politik bebas aktif. Indonesia banget. Itu ya? Iya. Oke. Ya, menarik. Jadi ya sebenarnya agak bingung juga karena nggak boleh intervensi. Terus kalau misalkan gitu kita ngebantuin salah satu, maksudnya kita ya bantuin Palestina. Ya itu tadi kan di sini kan yang campur tangan, ikut campur itu kan dalam urusan politik dan pemerintahan. Ya, urusan negara lah gitu. Tapi kan ini kan kita bantuan. Kalau bantuan kan kita nggak ngurusin, nggak ikut campur ke masalah pribadinya gitu. Luka ya udah bantuin gitu. Oh, okay. Jadi bukan kita yang ngatur, ibaratnya kayak ikut apa sih namanya tuh, mengatur gimana ya, ikutan perang, ngebantu kalau perang. Kan kita juga mengirimkan sebetulnya kan, kita juga mengirimkan TNI kita kan ke sana, tapi kan itu kan untuk bantu pengamanan si masyarakat sipil segala macam. Oh, lebih ke netral ya? Bukan netral. Bukan mengatur si negara tersebut harus bagaimana melawannya. Oh. Ya. Oke. Sedikit tercerahkan karena kemarin udah bahas tentang hak asasi manusia. Ya gitu ya, sekarang tercerahkan karena dia sesuai dengan yang terpampang di prasasti Dasasila Bandung gitu ya. Saya kalau baca selewat kok ini kayaknya ada yang bertolak belakang gitu, kok ini ada yang
dengan zaman sekarangnya gitu ya, dengan yang aktualnya di zaman sekarang kita lihat gitu, ini kok nggak begini, ini kok nggak begitu, kok kita nggak boleh, kenapa kita nggak ngebantuin ini gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan kayak misalkan Afghanistan gitu kan, Afghanistan ketika pindah haluan negara lah ibaratnya gitu, menjadi lebih Islami gitu, kok kita nggak berbuat sesuatu gitu. Tapi ternyata memang karena salah satunya ini ya, non intervensi dan juga ya itulah pokoknya tadi gitu. Pokoknya di sila keempat Dasar-sila Bandung ya, balik lagi sekali lagi saya menyatakan bahwa pemikirannya Dasar-sila Bandung ini futuristik gitu, karena betul. Ya, konflik-konflik negara, mau yang terkenal, mau yang kecil, mau yang besar, yang ada di dunia ini, itu semua karena tidak sejalan dengan pemikiran-pemikiran yang ada di Dasar-sila Bandung. Nah, biar nggak pusing-pusing kalau kita mikirin negara antara A, B, A1 versus A2 gitu dan lain-lain lah. Mungkin gampangnya saya sederhanain, kita nggak usah ikut campur urusan orang lain. Kalau kita mulai dari diri sendiri gitu, misalnya kamu kok ngajarin anak kayak gitu sih, anak tuh harusnya kayak begini gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita hindari gitu, karena setiap rumah tangga itu adalah kedaulatan dari keluarga tersebut. Agak gaya saya ngomongnya sekarang gitu. Iya kan, biar tidak tercipta konflik-konflik, baik itu konflik antara diri kita dengan yang lain atau konflik di internal rumah tangga orang lainnya itu kan. Iya, karena kan bisa jadi dari campur tangan orang lain justru masalah tersebut bukan yang mengecil, membesar di dalam rumah itu. Iya, karena gimana pun juga kalau urusan rumah tangga, semisal anak ke saya gitu, otomatis ya saya lah yang lebih mengenal dibanding Kang Wisnu gitu, dan sebaliknya anaknya Kang Wisnu pasti Kang Wisnu pasti lebih mengenal anaknya ketimbang saya gitu. Jadi itulah non interference ya. Betul. Nah, mungkin segitu dulu kali ya. Iya. Atau masih ada lagi? Udah, itu cukup sepertinya. Simple berarti ya. Iya, tapi kan simple, fungsinya banyak. Ya. Manfaatnya banyak, manfaatnya. Ya. Oke, mungkin segitu dulu ya. Pokoknya kita jangan ikut campur urusan orang lah. Kecuali kalau jadi konsultan pun ya kita harus tetap netral dengan tujuan positif yang tercapai gitu. Simple tapi rumit. Enggak gitu ya. Ya maksudnya ini satu pemikiran yang simple sebenarnya, tapi dampaknya banyak dan besar gitu, karena ya pemikiran di pikiran saya itu nyabang ke sana ke sini, ada konflik A, B, C, D dan lain-lain. Ternyata ya kalau kita bisa memahami sila keempat ini, maka konflik-konflik yang ada di dunia, yang ada di masyarakat, yang ada di rumah tangga juga itu baik-baik aja. Seenggaknya bisa diminimalisir lah, karena namanya hidup butuh konflik. Kalau nggak ada konflik nggak seru. Iya. Tapi ya harus diselesaikan juga gitu. Ya mungkin segini dulu Podium KA di episode ke berapa tadi? 5 ya? 5. Ya, sekian dulu Podium KA di episode ke-5 ini. Nanti kita ketemu lagi di episode ke-6, bahas sila ke-5 berarti ya. Dan sekian dulu, sampai jumpa. Ciao.